لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan dalam naungan iman serta Islam. Juga kita diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa meskipun hanya dalam ruang maya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau dan dapat bersama-sama berkumpul di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ustadz Widu Hartanto selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer dan juga teman-teman sekalian yang tidak kalah saya hormati. Di kesempatan kali ini, insya Allah dalam beberapa waktu ke depan di video ini, saya akan sedikit mempresentasikan terkait anak muda berprestasi. Yang mana video ini dibuat sebagai tugas pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer. Di mana temanya adalah semangat pemuda meraih prestasi. Di sini akan cerita tentang persepsi dan juga apresiasi. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Baik, bismillah, kita mulai dari prestasi, bukan hanya tentang piala atau medali. Yang paling hebat atau menjadi nomor satu. Prestasi adalah tentang proses yang dijalani dan pemahaman akan diri. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan dalam KBBI. Di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi berarti hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Sementara berprestasi adalah mempunyai prestasi. Nah, teman-teman, apakah prestasi hanya tentang jadi juara 1, juara 3, juara 4, juara 15, atau juara 100 dari ke 100? Apakah hanya tentang urutan, tentang medali, atau tentang piala? Tentu saja bukan. Prestasi lebih dari itu. Prestasi adalah tentang apa yang kita capai, apa yang kita lewati, hal apa yang telah berkembang dalam diri kita sendiri. Sebenarnya di lingkungan masyarakat, persepsi bahwa prestasi selalu diasosiasikan dengan sertifikat, medali, dan juga piala masih terus berkembang hingga saat ini. Mungkin yang paling baru adalah kasus siswa SMP 1 Ciawi yang berprestasi di bidang sport dance, tapi masih saja dicap sebagai generasi buruk oleh netizen. Ya mungkin karena banyaknya persepsi masyarakat bahwa murid hebat atau anak hebat hanya yang pintar matematika saja. Sementara yang hebat di bidang lain atau berprestasi di bidang lain masih dianggap biasa-biasa saja. Nah, teman-teman, bagaimana kita bekerja dan bagaimana kita berprestasi jika kita masih terus berpikir tentang persepsi yang ini gitu. Kita harus beralih persepsi sehingga kita bisa yakin bisa berprestasi dengan diri kita sendiri. Contohnya adalah Jahran Aujan, Cesar Acrales atau Nono, B.J. Habibie, dan juga mungkin kita. Kita dengan apapun yang kita mau dan apapun yang kita bisa. Mungkin bisa berprestasi jika kita yakin bahwa prestasi bukan hanya tentang apa yang orang lain pikirkan. Nah, teman-teman, jangan berlomba dengan tujuan prestasi yang hanya medali. Tapi prestasi yang mengembangkan diri menuju jalan yang diridhoi. Nah, saya kutip pendapat dari Taufikur Rahman. Beliau adalah seorang master dari Omdurman University, Sudan. Beliau membentuk satu karakteristik manusia berprestasi, di mana karakteristik tersebut terdiri dari sifat-sifat
karakter-karakter perilaku-perilaku yang baik. Pertama adalah akidah yang lurus. Kedua adalah ibadah yang benar, fisik yang kuat, akhlak yang mulia, wawasan yang luas, disiplin waktu, profesional, mandiri, melawan hawa nafsu, dan bermanfaat bagi yang lain. Nah, teman-teman, karakter ini yang perlu dimiliki oleh kita semua selaku anak muda untuk bisa berprestasi. Berprestasi dalam bidang apa? Semua bidang. Baik prestasi yang sesuai dengan persepsi masyarakat sekitar atau persepsi kita sendiri. Jika kita memiliki karakteristik ini, kita akan lebih mudah untuk menggapai prestasi-prestasinya. Baik prestasi dunia ataupun akhirat. Nah, teman-teman, setelah melihat karakteristik ini, akan muncul jawaban. Pertanyaan, apakah kita harus berprestasi? Jika muncul pertanyaan ini, jawabannya adalah harus. Jika muncul lagi pertanyaan kedua, jawabannya juga harus. Kenapa harus berprestasi, teman-teman? Selain dari dapat membanggakan lingkungan sekitar, dapat juga berguna untuk diri kita sendiri, mungkin dalam kehidupan ke depan, kehidupan di masa depan, pekerjaan, dan lain-lain. Tapi juga seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 148, yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apakah berlomba-lomba dalam kebaikan bukan prestasi? Tentu itu pun adalah prestasi. Setiap langkah yang kita lakukan dalam lomba-lomba dalam kebaikan ini adalah prestasi. Jika kita memulai hal kecil sekalipun, tapi kita telah melewati diri kita yang kemarin, itu pun adalah prestasi. Karena prestasi bukan hanya tentang, kembali lagi, medali, piala, sertifikat, dan lain-lain. Kita harus berprestasi dimanapun dan dengan cara apapun. Nah, teman-teman, pertumbuhan juga adalah sebuah prestasi. Jika kita telah gagal berkali-kali, artinya kita telah tumbuh berkali-kali. Kita telah belajar berkali-kali. Teruslah berprestasi dan mencoba berprestasi. Karena kalaupun gagal, kita akan terus bertumbuh, gitu teman-teman. Bekerjalah dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Tapi jika kamu bekerja keras, kamu akan mendapatkan yang kamu inginkan. Begitupun dengan prestasi. Lalu teman-teman, ada 3 langkah mudah. Sebenarnya ada 12, tapi saya kutip 3 saja yang mungkin paling kuat dampaknya untuk kehidupan kita sebagai anak muda dalam rangka mencoba berprestasi. Pertama adalah cari teman yang tepat. Tentu saja, teman dapat membawa kita ke tempat yang lebih layak atau bahkan ke tempat yang sangat tidak layak. Tergantung kita duduk bersama siapa, berbicara dengan siapa, berdiskusi dengan siapa. Jika kita berbicara, berdiskusi, duduk dengan orang-orang baik, tentu kita akan ikut dalam hal baik pula. Begitupun dengan prestasi. Jika kita duduk dengan atlet-atlet hebat, mungkin ilmunya akan juga mengalir pada kita. Lalu kedua adalah lakukan hobi yang positif. Hobi yang positif ini apa, teman-teman? Misal membaca, atau olahraga, atau mungkin berkuda, dan lain-lain. Hobi-hobi positif ini akan menjadi habit baik dan juga menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan baik ini akan membentuk sikap kita juga, akan membentuk kehidupan kita juga menjadi lebih baik. Saat kehidupan kita lebih baik, akan lebih mudah dalam menggapai prestasi-prestasi. Yang ketiga adalah gunakan waktu luang dengan hal bermanfaat. Misalnya adalah dengan membaca buku, belajar hal baru, mencoba hal baru, dan lain-lain. Kenapa ini bisa meningkatkan kemungkinan kita untuk berprestasi? Karena setelah kita mencoba hal baru, memori di otak kita akan menambah syaraf-syarafnya. Sehingga kita akan terbiasa dengan hal-hal baru, tantangan baru, dan juga kita mungkin akan lebih mudah dalam berprestasi. Nah, teman-teman, kenapa harus dari sekarang? Kenapa harus dari muda berprestasi? Data dari Bappenas,
pada tahun 2018, optimisme anak muda terhadap masa depan cenderung tidak terlalu besar. Yang paling besar di Pontianak 75,6%, sementara di Makassar 55,6%. Ada anak muda yang pesimis. Seperti kita lihat, 52% optimis kuat, sementara 31% optimis lemah, dan 17% pesimis terhadap masa depan. Jika kita jadi bagian dari yang pesimis, jadi bagian optimis lemah, kemungkinan kita tidak akan menjadi bagian dari generasi emas 2045 Indonesia. Nah, bagaimana cara menjadi generasi emas itu? Ya dimulai dari sekarang. Dengan prestasi-prestasi yang mungkin bisa kita lakukan. Tidak harus juara, tidak harus piala ya teman-teman seperti tadi di awal. Tapi tentang mengembangkan diri, memahami diri, dan juga terus berimprovisasi dengan situasi dan kondisi, sehingga pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin dari segi akhlak, dari segi kekuatan fisik, dan lain-lain. Nah, teman-teman, ini saya ambil dari 4 sumber. Pertama KBBI, kedua Bappenas, lalu Surya Media, lalu Mina News. Nah, terima kasih teman-teman sudah memperhatikan. Mudah-mudahan ada hal yang bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan, kata atau perbuatan. Segala kesalahan dan kekeliruan murni dari saya pribadi, dan segala kebaikan murni semata-mata milik. Untuk aplikasi yang saya gunakan adalah Zoom Meeting, lalu CapCut. Terima kasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.